Survei Voxpol, mayoritas masyarakat berpendidikan tinggi pilih Anies Baswedan. Survei Voxpol Center Research and Consulting yang dilakukan pada November 2022 menunjukkan mayoritas masyarakat berpendidikan tinggi memilih Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berada di urutan pertama dengan diikuti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Temuan terbaru survei menunjukkan Anies Rashid Baswedan unggul di kalangan pemilih berpendidikan tinggi, yakni 42,2%. Disusul Ganjar Pranowo sebanyak 31,8%, dan Prabowo Subianto 18,8%, ujar founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, dalam keterangannya pada Selasa 6 Desember 2022. Menurut Pangi, capres yang mendapat dukungan besar dari segmen ini bakal mendapat banyak keuntungan. Apalagi jika mereka turut mempromosikan dukungannya kepada salah satu kandidat tertentu. Pengaruhnya tentu akan melipat gandakan dukungan terhadap kandidat dan memperbesar peluang kemenangan, kata Pangi Syarwi. Menurut dia, pemilih dari segmen berpendidikan tinggi sudah punya preferensi politik yang cukup kuat dan memadai, dan termasuk kategorisasi pemilih strong voter. Pemilih di kategori ini tidak mudah dipengaruhi oleh keluarga, RT RW, dan termasuk endorse politisi seperti kepala daerah maupun presiden. Pangi Syarwi menjelaskan, dengan bekal pemilih berpendidikan tinggi, Anies Baswedan relatif tidak terlalu kesulitan dalam mempengaruhi perilaku pemilih berpendidikan bawah menengah dalam konteks memutuskan pilihan politiknya. Ketika Anies berhasil signifikan mempengaruhi perilaku pemilih berpendidikan tinggi, boleh jadi Anies akan lebih leluasa ruang geraknya penetrasi, mempengaruhi pada segmen zonasi basis pemilih berpendidikan bawah menengah, ungkap Pangi. Meski sudah diusung oleh Partai Nasdem, dan namanya selalu masuk dalam 3 besar capres berelektabilitas tinggi, Anies Baswedan belum mendapatkan tiket untuk berlaga di Pilpres 2024. Sebab Nasdem sampai saat ini belum mendapatkan koalisi, sehingga presidential threshold 20% belum dapat terpenuhi. Adapun Partai Demokrat dan PKS yang disebut akan berkoalisi dengan Partai Nasdem sampai hari ini belum melakukan deklarasi bersama. Meski begitu, tim kecil yang terdiri dari pengurus Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah beberapa kali mengadakan pertemuan. Di sisi lain, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan selama 2 hari di Banda Aceh pada Jumat Sabtu atau pada tanggal 2 dan 3 Desember 2022 berlangsung sukses. Seperti safarinya di beberapa kota lain, Anies Baswedan disambut dengan sangat antusias oleh para relawannya. Masa tetap berjejal dan tumpah ruah meski kegiatan Anies di Nanbroek, Aceh, Darussalam dicoba disabot dan diteror. Menjelang kedatangan Anies Baswedan ke Banda Aceh, panitia penyambutan dikejutkan dengan kabar dicabutnya izin penggunaan Taman Ratu Safiatuddin di Banda Aceh oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Padahal sebelumnya mereka sudah mendapatkan izin. Alasannya karena taman tersebut tengah dalam proses renovasi. Semula Anies Baswedan direncanakan akan bertemu dengan para relawannya di taman tersebut, sambil olahraga jalan pagi pada Sabtu 3 Desember 2022. Menyusul pencabutan izin itu, Polresta Banda Aceh juga menarik rekomendasi izin keramaian. Tapi DPP Nasdem memutuskan safari Anies di Serambi Mekah tetap berjalan, dan Anies memulai kunjungannya dengan sholat Jumat di Masjid Naitur Rahman Banda Aceh. Di masjid yang menjadi ikon dari Banda Aceh ini, kedatangan Anies sudah dinanti-nantikan dan disambut oleh massa pendukungnya. Di dalam masjid, para jamaah tetap menyambut Anies dengan sangat antusias sambil tetap melantunkan sholawat.